Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas SD. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan bahas tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Apakah yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari MUPEL IPA dengan materi gangguan pada organ pencernaan. Yang kedua, MUPEL Bahasa Indonesia membuat karya poster. Organ pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, organ pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, apa yang akan terjadi pada organ pencernaan apabila kita tidak menjaga pola makanan dan kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat? Hal-hal apa saja yang menyebabkannya? Yuk kita bahas. Macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Asam lambung atau biasa yang disebut dengan MAH. Ini disebabkan karena naiknya asam lambung ke kerongkongan sehingga menyebabkan rasa tidak enak di mulut, nyeri ulu hati, serta nyeri saat menelan makanan. Diare. Diare disebabkan karena adanya gangguan penyerapan air pada organ pencernaan sehingga sisa makanan yang ada di dalam tubuh masih banyak mengandung air. Hasilnya, feses yang dikeluarkan menjadi encer. Sembelit. Disebabkan karena adanya gangguan pada organ pencernaan yang disebabkan oleh penyerapan air yang berlebihan. Keracunan makanan. Orang yang keracunan biasanya akan mengalami mual, nyeri perut, muntah, bilang nafsu makan, diare, demam, lemas, serta nyeri otot. Usus buntu. Penyakit usus buntu disebabkan oleh bengkak atau radang pada saluran usus buntu. Berikut ini adalah contoh pengalaman sakit perut yang diderita oleh Dayu. Perutku. Suatu pagi saat sedang berbaris dan bersiap memasuki kelas, tiba-tiba Dayu menangis. Ia mengeluh sakit perut. Aduh, perutku sakit sekali. Terasa perih melilit-lilit, seperti ditusuk-tusuk. Tolong! Kemudian ibu guru datang dan bertanya kepada Dayu. Dayu, kenapa perutmu sakit? Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Selain itu, Dayu sering makan makanan yang pedas, asam, dan makanan tidak sehat lainnya seperti mie instan. Akhirnya sakit maknya pun kambuh. Mendengar cerita Dayu, akhirnya ibu guru memberikan Dayu makanan dan obat pereda sakit. Ibu guru menyarankan agar Dayu dan murid-murid lainnya untuk menjaga pola makanan dan
konsumsi makanan yang sehat seperti perbanyak makan sayur dan buah serta perbanyak minuman air putih atau madu atau lainnya yang dapat menetralkan asam lambung. Hal itu bertujuan agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Nah, dari pengalaman Dayu tadi, sekarang buatlah peta pikiran seperti yang ada di video ini. Banyak orang berpikir bahwa penyakit MAH hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena MAH. Apa penyebabnya? Apakah gejala MAH yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan, diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Agar organ pencernaan kita dapat bekerja dengan baik, maka kita perlu menjaga dan memeliharanya dengan baik. Upaya tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mencuci tangan sebelum makan. 2. Makan dengan pelan dan tidak tergesa-gesa. 3. Hindari bicara saat makan, sebab udara yang masuk dapat memperburuk kondisi pencernaan. 4. Minum secukupnya seusai makan. 5. Makan secara teratur dan tepat waktu. Usahakan tidak terlalu malam atau menjelang tidur. 6. Hindari makanan asam, pedas, dan bersantan. 7. Mencuci buah-buahan dan sayuran. 8. Menggunakan peralatan yang bersih untuk makan dan minum. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Sudahkah kalian menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan sehat? Sudahkah kalian menjaga dan memelihara organ pencernaan kalian? Setelah mengetahui gangguan apa saja yang dapat menyerang organ pencernaan, ayo kita buat kreasi poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan tersebut. Poster adalah salah satu bentuk iklan cetak yang terdiri atas tulisan, gambar, atau perpaduan antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai dan bersifat mengajak. Nah, contoh poster tentang pantangan MAH. Silakan diamati. Selain poster, masih ada banyak jenis-jenis iklan. Salah satunya adalah iklan media elektronik, seperti iklan yang ditayangkan di televisi, iklan di radio, iklan di internet, dan lain sebagainya. Apakah kalian tahu apa ciri-ciri dari iklan media cetak dan iklan media elektronik? Ciri-ciri iklan elektronik antara lain: 1. Iklan tidak tertulis. 2. Iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. 3. Persuasi menyentuh perasaan atau emosi. 4. Bahasa yang dipakai formal dan non-formal. 5. Kalimat singkat, padat, dan jelas.
Sedangkan ciri-ciri iklan media cetak antara lain 1. Iklan tertulis. 2. Bisa disimpan dan dibaca kapan saja. 3. Persuasi menyentuh rasio atau pikiran. 4. Bahasa yang digunakan formal. 5. Kalimat dapat panjang dan terperinci. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.